tak pakai begini lagi nih. Khusus ini. Berdua begitu. Jadi kain itu Papua yang disediakan semua. Cuma teman-teman begitu lagi. Untuk saya saja. Saking banyaknya dan Kakek peta. Ya buka dulu mas kalau suka ditahu orangnya betul. Sudah benar apa lihat? 17, 19, 19. Indri Wulandari Nur ya. Sama-sama kita dulu. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan, sangat membanggakan, dua kepala KUA, yaitu Bapak Kepala KUA Kecamatan Palangga dan Bapak Kepala KUA Kecamatan Barombong sebagai Sohibul Baik pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokja Waspai yang ada di belakang, ya, kalau bisa di depan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu dan Bapak Guru Agama Islam Kecamatan Barombong dan Kecamatan Palangga yang sedia hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak-bapak para penghulu baik dari KUA Kecamatan Barombong dan Palangga, dan saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu para penyuluh agama Islam baik yang profesional dan non-profesional KUA Kecamatan Barombong dan Kecamatan Palangga serta hadirin dan hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kapan saya sebutkan satu persatu, saya mengabsen namanya. Ya. Sehingga pada hari ini saya mengatakan bahwa yang saya hormati hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa hadir di kesempatan yang mulia ini dalam rangka kita melakukan kegiatan monitoring dan supervisi secara terpadu kecamatan Palangga dan Barombong menjadi satu supaya informasinya itu langsung tersampaikan dengan baik. Salawat serta taslim selalu kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu nasanah kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati, yang paling pertama kami menyampaikan yaitu permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa yang sedianya beliau bisa hadir bersama dengan kita, tapi karena pada hari ini juga bersama dengan Goa sehingga pada hari ini beliau tidak sempat hadir bersama dengan kita. Beliau juga acaranya beliau sebentar yaitu ada acara Basnas Kabupaten Goa dengan waktu mungkin pagi sampai dengan siang, sehingga beliau memberikan amanah kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan hakikat daripada pertemuan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak khusus kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru agama Islam dari tingkatan SD, SMP, dan SMA yang ada di wilayah 2 kecamatan ini. Atas nama Kementerian Agama Kabupaten Goa dan juga mewakili dari Pak Kua mengucapkan terima kasih atas kehadiran tak. Dan insya Allah ke depan konsekuensi dan konsentrasi kegiatan-kegiatan keagamaan baik itu dari KUA itu sendiri
dan juga dari teman-teman seksi yang ada di sini, yang ada di kementerian, bisa kita laksanakan nanti di sini. Sehingga nantinya konsentrasi yang namanya kegiatan pendidikan dan layanan keagamaan menjadi satu di KUA kecamatan, semua 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Inilah yang namanya marwah dan spirit daripada revitalisasi KUA kecamatan. Palangga adalah salah satu pilot project yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Pusat menjadi percontohan, cuma dihidupkan kembali divitalkan. Saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kua, kembali digiatkan dan vitalkan semua yang namanya kegiatan-kegiatan layanan dan bimbingan yang ada di KUA kecamatan. Saya waktu pertama kali berkomunikasi dengan kepala kantor Kementerian Agama kita yang baru, sebenarnya itu sudah pernah saya sampaikan waktu saya menjadi pembina apel di upacara kita waktu beberapa bulan yang lalu, bahwa spirit revitalisasi KUA bukan hanya layanan, Pak, tapi bagaimana kita jadikan sebuah KUA menjadi center point, pusat informasi layanan keagamaan yang ada di kecamatan. Semua, Pak, yang namanya basis data, basis kegiatan daripada seksi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa kita tempatkan nanti di KUA. Itulah spiritnya sebenarnya. Bukan hanya layanan yang kita giatkan, Pak, tapi kita jadikan ini sebuah muara satu, bahwa KUA menjadi miniatur daripada kantor Kementerian Agama di kecamatan, Pak. Sebagai kepala kantor terkecilnya kita, Kementerian Agama, Pak. Nah, seperti itu. Sehingga waktu kemarin kita laksanakan kegiatan revitalisasi KUA di Takalar, saya tidak menyampaikan semua program saya, Pak, yang sampai menjadi duplikasi, Pak. Sehingga ini menjadi studi tiru mereka nanti ke sini, Pak. Seperti itu, menjadi percontohan kita nanti di Kabupaten Goa dan juga di secara provinsi lah dulu. Kalau secara nasional mungkin ada, tapi kalau untuk provinsi mungkin baru kita laksanakan yang namanya center point, menjadikan KUA menjadi center point, pusat informasi layanan keagamaan. Contoh terkecil, Pak, saya tanya dulu Pak Kua, berapa jumlah guru agama Islam yang ada di Kecamatan Palangga? Pak Kua tidak tahu. Begitu. Bagaimana proses sertifikasinya ke sana? Saya tanya Pak Kua baru pasti nggak tahu dia. Nggak tahu juga, Pak. Masih kira. Saya mau dibagi barang. Oh iya. Karena saya tahu nanti Ya, barang seperti itu. Ya. Bagaimana jumlah madrasah yang ada 2 kecamatan ini? Pak Kua pasti tahu. Oh tidak. Seperti itu. Bagaimana proses yang namanya pendirian madrasah? Berapa jumlah tenaga pendidiknya, berapa jumlah siswa dan siswinya madrasah tersebut? Kita tidak tahu, Pak. Karena ini kita Kementerian Agama. Iya, sebenarnya. Saya tanya lagi Pak Kua, berapa jumlah pondok pesantren yang ada di Gua kecamatan? Kalau memang di Parungu tidak ada. Kalau di Palangga banyak. Saya tanya Pak Kua tadi sini. Mungkin tahu tapi tidak tahu berapa jumlahnya. Gimana lokasinya? Tahu. Tapi berapa jumlahnya? Tidak tahu. Berapa jumlah kiainya? Tidak ditahu, Pak. Berapa jumlah santri? Tidak ditahu. Bagaimana cara proses untuk mendirikan yang namanya rumah tahfiz dan juga pondok pesantren? Semua Pak bermuara di kecamatan nantinya seperti itu. Iya. Kalau dibilang jumlah majelis taklim, saya tanya penjual agama Islam pasti tahu. Karena memang tugasnya di situ. Ya, berapa tingkat TPA pasti tahu. Bagaimana proses pendiriannya mungkin tidak tahu atau tahu-tahu sedikit. Tetapi pastinya kalau teman-teman ditanya bagaimana caranya, pasti dibilang pergi mikir di kemana gua ada gitu. Jangan Pak seperti itu. Kita hilangkan sekarang seperti itu. Paling tidak bahasanya Pak Kandem ke saya, lebih bagus kita tahu sedikit dibandingkan kita tidak tahu sama sekali. Bukan kita campuri namanya domain orang, tidak, Pak. Paling tidak kita tahu sedikit apa yang menjadi informasi terkait hal-hal yang menjadi domainnya Kementerian Agama. Seperti itu. Misalnya saya, Pak, kalau jumlah jemaah haji pasti kita tahu berapa jumlahnya di Palangga. Setiap tahun pasti kita tahu. Iya. Tapi apakah kita tahu informasi tentang regulasi ibadah haji? Kita tidak tahu.
Apalagi ditanya Pak, yang berkembang saat ini di masyarakat bahwa bagaimana kalau misalnya masyarakat itu yang umurnya 65 tahun ke atas, apakah bisa berangkat atau tidak? Tidak. Pasti yang akan ada informasi sama kita mengatakan itu ada di Kementerian Agama dan Regulasi. Nah begitu Pak. Regulasi yang namanya keberangkatan ibadah haji, masyarakat sebagai jemaah yang 65 tahun ke atas dibatasi Pak, atau mungkin tidak bisa dulu, itu kebijakan Arab Saudi. Yang sampai nanti diserahkan Kementerian Agama. Mau Kementerian bikin kebijakan tidak Pak? Kebijakan Arab Saudi. Itu. Sehingga ini kan bisa kita luruskan seperti itu. Jangan sampai nanti ada masyarakat bertanya sama kita blank. Atau mungkin salah mengucapkan, menyalahkan institusinya sendiri. Seperti itu. Itu yang kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Sehingga nantinya Kementerian Agama itu menjadi sebagai center point pusat informasi layanan-layanan keagamaan yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Itu yang pertama Pak. Banyak sebenarnya semua bahas, mudah-mudahan bisa sampai di. Yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa selama ini kegiatan-kegiatan dari seksi Pontren, seksi-seksi yang lain Penma dan PAIS itu berputar di sekolah-sekolah yang ada, termasuk pengawas kita yang ada di 18 kecamatan itu berkonsentrasi di sekolah Pak. Insya Allah ke depan Bapak dan Ibu guru agama Islam bisa menggunakan kantor KUA melakukan kegiatan koordinasi baik KKG dan kegiatan-kegiatan Pukjapuk. Iya. Pak KUA sekarang terbuka hatinya. Seperti itu. Tempat bertemunya pengawas dan guru berkonsentrasi di sini. Kalau terbuka hatinya, insya Allah satu jadinya Pak KUA. Iya, sama dengan saya Pak, baru satu. Maksudnya baru satu. Satu terus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya ingat Pak, kalau saya dulu seperti ini, seperti kita di bandara, kan tidak ada sandaran Pak, jadi sandaran saja. Iya, jadi bagus sebenarnya Pak, supaya juga kita tetap bergerak seperti itu. Bagus Pak Koi. Fleksibel. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa dengan spirit daripada revitalisasi KUA ini, kita giatkan semua yang namanya standar operasional prosedur itu kita kembalikan ke marwahnya. Kenapa kita buat yang namanya seperti itu di belakang? Walaupun panas sekarang karena udara tidak keluar masuk, itu nanti yang di belakang kita menjadi front office layanan dan informasi keagamaan yang ada di KUA Kecamatan Palangga. Itu nanti di belakang Pak, yang kita sudah sekat itu nanti ada backdropnya, ada mejanya dan ada front office-nya seperti itu. Jadi yang kami sampaikan mengenai bagaimana secara fisik, secara sederhana kita nanti buat yang namanya front office yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat, tidak langsung masyarakat itu bersentuhan dengan pegawai-pegawai yang ada di KUA Kecamatan Palangga. Jadi bukan hanya KUA Kecamatan Palangga, kita inginkan juga semua kecamatan itu spiritnya kita bawa ke sana Pak. Spiritnya dulu lah. Kalau tidak bisa yang namanya fisiknya, spiritnya dulu kita bawa ke KUA Kecamatan di 18 kecamatan ini dilihat daripada KUA Kecamatan Palangga. Seperti itu. Jadi kita inginkan masyarakat itu langsung berhadapan dengan layanan-layanan keagamaan yang ada di kecamatan itu. Tugasnya siapa ya? Tugasnya Pak KUA untuk membagi tugas siapa yang ditempatkan nanti di situ. Tapi kalau kita di KUA Palangga ini, kita sudah ada Pak petugasnya yang memang langsung menjadi dasar untuk kita tetapkan bahwa yang bersangkutan memang bertugas untuk menjadi front office di KUA Kecamatan Palangga. Itu nanti. Itu sedang berjalan. Tapi kalau bisa, kami harapkan di Barombo juga kita bisa terapkan ini seperti ini Pak. Walaupun memang sudah pernah Pak kita laksanakan, tapi kita giatkan kembali spiritnya seperti itu. Pada Ibu, saya mungkin membahas tentang masalah kinerja kita sebelum saya kembali kepada revitalisasi KUA. Teman-teman penyuluh agama Islam yang ada di 2 kecamatan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi kita untuk melakukan kegiatan pelaporan terhadap kinerja kita setiap bulannya.
Kenapa saya katakan demikian? Kita dari 24 kabupaten kota Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa lah yang paling banyak mengirim laporan kinerjanya. Kita diapresiasi Pak oleh Kanwil. Walaupun saya tahu bahwa Bapak dan Ibu sering dihong, menstimulasi dan motivasi untuk kita agar kiranya disesuaikan dengan harapan daripada orang pusat, Kanwil dan juga di kabupaten. Ya, supaya apa? Kita lebih sedikit profesional lah. Yang kedua, kegiatan-kegiatan penyuluh agama Islam. Kami sampaikan bahwa dengan hadirnya revitalisasi KUA, kami berharap kepada teman-teman penyuluh agama Islam kalau bisa mengembangkan lagi sayapnya terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan, bukan terhadap majelis taklim saja, bukan kepada kelompok binaan saja, bukan kepada TKTP saja, tapi kepada kelompok-kelompok lain. Dan juga kalau bisa kita menjadi mungkin penyuluh kepada anak-anak siswa yang ada di sekolah dasar, sekolah SMP, dan juga SMA, Pak. Apa disampaikan tadi edukasi, itulah sebenarnya hakikatnya untuk merevitalisasi semua layanan keagamaan yang ada. Kita panggil Pak, itu gratis Pak. Cuma tes saja sama Bu tidak bisa Pak. Seperti itu. Ya. Bisa kasih gratis Pak. Kasih tahu kalau ini kita bayar Pak. Nanti saya bayar mereka. Seperti saya bayar sesuai gajinya. Seperti itu. Iya. Karena kita Pak layanan ini serba yang namanya anugerah. Gratis. Iya. Yang berbasis bayaran, yang berbasis berbayar cuma satu nih Pak. Proses pendaftaran nikah. Itu pun juga kalau di dalam KUA menikah itu gratis Pak, 0 rupiah. Ini juga informasi tambahan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru agama. Sama tahu ada informasi yang keluar Pak, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kita di Kementerian Agama, itu hanya oknum bukti. Tidak ada. Kalau kita di sini hanya dibayar 600.000 untuk biaya pencatatan pernikahan. Tahu kalau di gua Pak, di kabupaten lain lah, seperti itu. Mungkin di Goa Tenggara kah, Goa Utara kah, kemana? Kalau kabupaten Goa tidak ada. Yang apik kita di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Goa. Harapan kami KUA itu bisa menjadi dan hadir sebagai orang-orang yang memberikan penerangan semua Pak di sendi-sendi kehidupan masyarakat di kecamatan, khususnya di Palangan dan Parombo. Misalnya ada kegiatan-kegiatan perkantoran, ada kegiatan rapat koordinasi dengan yang namanya stakeholder, panggil kepala KUA Pak. Bukan hanya kita panggil sebagai pembaca doa, tapi kita panggil untuk mempromulgakan programnya Pak. Ada program yang berbasis masyarakat tentang agama Pak KUA wajib menyampaikan kepada masyarakat. Ya, sehingga kita arahkan nanti kepala KUA dan juga semua penyuluh dan penghulu bisa menjadi pembina atau inspektur upacara Pak. Atau kita panggil Pak KUA, ada waktu tak sama tahu guru-guru agama, guru menikah bisa Pak diberikan mungkin konsultasi masalah nikah. Ya, atau mungkin ada guru-guru mungkin yang bermasalah tentang rumah tangganya Pak, kita bawa ke sini. Seperti itu, karena kita punya penyuluh dan penghulu sebagai konsultan dan advokasi mengenai rumah tangga Pak. Seperti itu. Saya juga bisa kita panggil Pak. Iya, kalau ada masalah janda panggil ke saya Pak. Ya, kalau janda, ya janda yang sudah tua Pak, jangan yang muda. Saya mundur, saya kasih penyuluh saja. Untuk bagaimana kita giatkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan hadir semua di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kita harap KUA dan penyuluh dan penghulu bukan hanya sebatas untuk membaca doa Pak. Kan biasa begitu Pak. Iya. Kedua juga tentang kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Contoh terkecil saja, kita butuhkan yang namanya penyelenggaraan jenazah Pak. Ini terkecil saya sebenarnya sub-sub yang ada di situ. Sebenarnya sub-sub kegiatan penerangan bimbingan agama hanya subnya itu penyelenggaraan jenazah Pak. Tapi banyak kegiatan yang sebenarnya indikatornya yang bisa langsung berbasis pelayanan kepada masyarakat sebenarnya. Contoh terkecil, kalau misalnya kita punya sinoman memang Pak di desa dan kecamatan dan kelurahan, tapi apakah sinoman tersebut dilatih secara profesional? Karena kalau dari Kementerian Agama turun ke masyarakat, pasti masyarakat dipercaya kita dibandingkan organisasi yang lain. Betul atau tidak? Iya. Contoh terkecil Pak, saya coba menghadirkan ini di Sombowo Pak. Contoh terkecil saja dalam rangka untuk menyelenggarakan jenazah.
Saya bilang sama teman-teman yang ada di sana di penyuluh-penyuluh teman. Bagaimana kalau kita hadirkan secara spesifik satu saja yang langsung menyentuh di masyarakat, sehingga yang namanya revitalisasi KUA itu berbasis masyarakat, langsung dirasakan oleh masyarakat. Apa contohnya? Saya bilang, kalau ada kegiatan orang meninggal, ada orang meninggal, kita hadir di situ untuk menawarkan jasa kita menyelenggarakan jenazah. Terkecil Pak, pasti dia bilang, ini tahu malah surat Kementerian Agama, bagus nih pasti caranya. Pasti begitu Pak. Iya. Dan saya yakin dan percaya kalau ada orang lain datang, dia bilang ada surat Kementerian Agama. Dan juga kalaupun ada sinoman dan lain sebagainya, pasti dia bilang, biar kita sama-sama Pak menyelenggarakan. Yang penting ada orang Kementerian Agama. Itu contoh terkecil sebenarnya Pak. Contoh terkecil sebenarnya. Seperti itu. Saya kembali kepada revitalisasi KUA dulu Pak. Kenapa kita lakukan revitalisasi KUA? Agar kiranya semua yang namanya layanan keagamaan bisa hidup kembali Pak. Tapi apakah layanan itu kita tahu semuanya? Apakah SDM yang ada di Palangga ini paham tentang yang namanya revitalisasi KUA? Saya tanya dulu yang ibu-ibu dari KUA Palangga yang di depan. Kita tahu apa revitalisasi? Tidak tahu. Apa regulasinya? Saya tidak tahu. Contoh terkecil dulu Pak. Dasarnya dulu harus kita paham. Regulasi dulu harus kita paham Pak. Sehingga ini semua yang SDM yang ada di KUA Kecamatan Palangga, khusus Palangga ini, bagaimana kita untuk mensuntik dulu yang namanya substansi dasar daripada revitalisasi KUA Kecamatan. Kalau Pak Kua saja bergerak, Pak Kua Kecamatan Palangga saya bergerak atau Penghulu hanya sebagian tahu, marwah daripada revitalisasi KUA tentu kan tidak berjalan secara efektif ini kegiatan Pak. Ya. Saya tanya lagi sama teman-teman yang ada di sini. Teman-teman sebagai penyuluh, teman-teman sebagai penghulu, wajar kiranya kalau melakukan kegiatan sesuai dengan aktivitasnya semua. Tapi saya bertanya, apa kita memiliki data secara akurat tentang data layanan keagamaan yang ada di sini, Pak? Bolehlah kalau misalnya ada data potensi keagamaan terpajang semua di dinding-dinding kita. Tetapi secara harfiahnya, Pak, secara substansinya, apakah kita memiliki data yang akurat, valid yang ada di masyarakat, Pak? Contoh saja, data potensi masjid dan musalla. Contoh saja Pak. Sejak dulu yang namanya layanan keagamaan. Cuman biasanya yang kita kenal KUA sebagai tempat layanan asmara saja, layanan pernikahan Pak. Sehingga kita bagaimana kita geser sedikit demi sedikit mindsetnya masyarakat bahwa KUA bukan hanya layanan pencatatan pernikahan saja, tapi semua aspek layanan dan bimbingan keagamaan hadir di KUA Kecamatan. Kedua juga semua yang namanya penghulu itu bisa hadir di semua sendi-sendi kehidupan masyarakat secara beragama. Iya. Ada kerjasama yang baik dengan stakeholder, ada kerjasama baik dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Goa. Ada semua di situ, dinas-dinasnya masuk semua di situ. Sehingga semua sendi-sendi kehidupan masyarakat ada kita hadirkan kegiatan keagamaan yang berbasis KUA di situ. Setuju Ki? Setuju Pak? Saya seperti itu. Ini mungkin statement saya kepada kita sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada ibu dan bapak guru-guru agama Islam dari teman-teman dari pemerintah daerah yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita tidak bosan Bu. Kita tahu bagaimana kondisi KUA. Iya, kalau misalnya ada keluarga yang ingin minta layanan pernikahan dan juga layanan keagamaan lainnya, suruh datang di KUA. Jadi suruh datang di kantor desa. Iya, tidak mampu. Iya, lain kalau masalah kantor desa, kantor lurah, dan kantor camat. Masalah agama serahkan kepada KUA. Seperti itu. Jadi, mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Semoga kegiatan ini menjadi berkah untuk kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, panjang usianya, Amin. banyak rezekinya, Amin. dan juga terbuka jodohnya. Amin. Yang belum menikah, Amin. yang belum menikah, masih koma di situ. Iya. Terima kasih. Makasih banyak Amin. atas kehadiran tak dan Ibu selalu mendampingi saya, Bu. Amin. Kalau ada Bu kasih terus semangat berbicara. Iya, bukan karena perempuannya, tapi karena keluasannya dan juga kemampuan ilmunya yang bisa. Iya. Iya. Termasuk Pak Kawan selalu aktif bersama dengan kami. Iya, mudah-mudahan ini Fatwa selalu diberikan kesehatan Fatwa ya. Amin. Dan Amin. selalu dibuka pikirannya bahwasannya untuk selalu berbuat baik kepada umat manusia. Amin. Kita berfastabiqul khairat kepada umat kita. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.